Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya lagi. Pada kali ini akan saya jelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, jadi biasanya kita membuat dokumen dalam bentuk Microsoft Word, ada daftar isinya. Nah, daftar isinya itu kita ketikkan secara manual. Kekurangannya jika menggunakan cara manual, ya, maka jika dokumennya diupdate atau ada tambahan halaman, maka otomatis di daftar isinya ini tidak otomatis atau harus kita edit manual lagi. Nah, ini saya sudah punya contohnya salah satu dokumen yang menggunakan daftar isi secara manual. Jadi ini diketik secara manual, halamannya juga diketik secara manual, semuanya manual, sehingga kalau nanti ada tambahan teks atau paragraf atau halaman, maka otomatis halamannya juga akan berubah, tetapi di daftar isi tidak mengikuti. Nah, itu kesulitannya atau kekurangannya. Nah, sebenarnya ada fasilitas di dalam Microsoft Word. Ini saya menggunakan Microsoft Office tahun 2010. Nah, di sana ada perintah untuk membuat daftar isi. Daftar isi ini secara otomatis akan menyesuaikan letak atau posisi halaman serta judul-judulnya. Jadi otomatis akan menulis sendiri atau muncul otomatis. Nah, gimana cara membuatnya? Silahkan diikuti langkah-langkah pada video berikut. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Untuk membuat daftar isi otomatis, maka kita harus tahu di mana judul dan mana subjudul. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah judul. Nah, terus berikutnya, nah ini juga judul. Nah, ini adalah yang berikutnya atau subbabnya adalah ini adalah subjudul namanya. Jadi ini judul, ini subjudul. Nanti di bagian daftar isi ada yang istilahnya level 1 dan level 2. Ini merupakan level 1, ini level 2. Lalu misalkan ada subbab lagi, maka level 3 dan seterusnya. Ini masih level 1, ini level 2 namanya, ini level 2. Ini level 1, ini level 2. Nah, sekarang kita buat daftar isinya mulai dari bab pertama. Nah, kita masuk. Kita sebelumnya di blok dulu nama judulnya. Nah, seperti ini judulnya di blok. Lalu masuk ke menu reference, ya. Ini ada menu home, insert, out, dan reference. Nah, di bagian reference kita klik add text, terus lalu level 1. Level 1 itu judul. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita atur lagi posisinya supaya di sebelah kiri. Kita perbesar lagi. Terus misalkan bold, misalkan ya. Kita kasih number atau nomor. Nah, seperti ini. Nah, yang penting tadi di judul ini sudah masuk ke level 1. Nah, kalau sudah, untuk judul-judul berikutnya atau level 1 berikutnya, kita tinggal pakai format painter saja. Kita blok bab 1 yang tadi yang sudah kita setting menjadi level 1, ini yang level 1. Lalu kemudian kita menggunakan format painter, kita kopikan ke judul-judul yang lain. Nah, kita blok, kita klik format painter. Kliknya double ya, supaya nanti bisa untuk multiple judulnya bisa banyak. Klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita cari judul yang lain. Nah, ini kita klik. Ini adalah yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima. Lanjut. Nah, ini ke-6, yang ke-7, 8, 9,
10 ya, 11 12 ya, ada 12. Kalau misalkan posisinya kurang pas ya tinggal kita geser saja, kita posisikan supaya pas. Otomatis yang lain juga akan mengikuti. Nah, ini sudah masuk ke level 1 ya. Level 1 sudah selesai. Ini sudah ada level 1 semua tadi di bagian reference. Nah, sekarang kita masuk ke level 2. Level 2 berarti sub judul. Ini judulnya, terus subnya atau di dalamnya itu kita select lagi atau kita pilih lagi. Kalau tadi di bab pertama nggak ada, sekarang ke bab kedua. Ini namanya sub judul. Kita blok lagi sama kayak tadi. Kita blok, terus masuk ke bagian reference, terus add text, lalu pilih yang level 2. Level 2 adalah sub judul. Nah, kita klik level 2. Nah, kalau sudah, kita biasa pakai format painter saja. Kita blok subjudul yang pertama, lalu masuk ke menu home, format painter di double klik, klik. Nah, kalau sudah, kita subjudul yang kedua kita klik, otomatis seperti ini nggak berubah ya. Terus ini namanya juga subjudul. Ini beda lagi. Ini berarti kita blok, masuk ke menu reference, add level 2, pakai format painter, subjudul yang kedua, lalu ini kita blok lagi, kita masuk ke level yang kedua lagi, kita pakai format painter saja supaya cepat. Oke, nah, lalu ini subjudul lagi, ganti lagi, reference, text, level 2, format painter, yang B, yang C, yang D, E, F. Ini ya, ini fungsi dari format painternya di double klik, jadi tanpa kita format painter satu-satu. Kalau sudah, kita ganti bab, maka kita escape dulu supaya format painternya hilang. Lalu ini subbab untuk bab yang ke-6. Nah, kita blok, masuk ke reference, add level 2. Level 2 sudah diklik, lalu mau masuk ke menu home, format painter, double klik, klik. Nah, sudah. Nah, escape lagi. Ini nggak ada, ini juga nggak ada, ini nggak ada. Subjudulnya ya. Nah, ini sudah nggak ada lagi ya. Lalu kalau misalkan level 3 itu kalau misalkan ada, nah contohnya seperti ini. Level 3 contohnya yang tadi ya, yang tadi. Nah, ini tadi subjudul ada level 2. Nah, sekarang ini persiapan ujian, pelaksanaan ujian, ini level 3. Nah, kita bisa juga kita blok, masuk ke reference, add level 3. Nah, kalau sudah, menu home, format painter, double klik, lalu di pelaksanaan diklik. Ya, sudah ya. Nah, itu tadi sudah selesai menentukan level 1 itu judul, level 2 itu subjudul, level 3 itu sub dari subjudul. Nah, sekarang cara membuat daftar isi otomatisnya. Nah, di sini kita pakai klik, terus stage ya. Nah, kita masuk, kita gunakan nih di bagian reference tabel of content. Nah, tabel of content ini untuk memberikan daftar isi secara otomatis ya. Tadi kan sudah ditentukan level 1 level 2 nya ya, sudah ada level 1 dan level 2. Lalu klik table of content, pilih yang terserah, mau model 1 atau model 2 atau model 3 terserah. Saya biasanya pakai model 1. Nah, ini selesai. Ini adalah daftar isi secara otomatis. Kita nggak perlu ngetik satu-satu secara manual, tapi kita otomatis muncul ya. Nah, kita bisa ganti jadi
daftar isi. Ini ya, kita tengahkan bentar saja. Lalu kalau misalkan terlalu lebar spasinya, kita bisa satu saja cukup. Seperti ini ya. Ini mau diedit boleh seperti itu. Nah seperti itu. Nah ini adalah otomatis, jadi kita nggak perlu ketik manual halamannya, ketik manual tulisannya, yang ini nggak perlu. Nah ini tadi untuk judul, ini adalah level 1, ini level 1, yang ini adalah level 2, ini juga level 2, level 2. Yang level 3 tadi adalah yang ini level 3, level 3. Seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah gimana caranya, misalkan saya sudah menambahkan ada paragraf lagi atau halaman lagi, misalkan kayak gini, saya tambahi jadi beda halamannya. Misalkan ini kriteria pencapaian yang nomor 7 ya, nomor 7 saya enter sehingga nanti masuk ke halaman 9. 7 masuk ke halaman 9. Kita lihat di bagian daftar isi. Ini bab 7. Nih. Di sini masih tertulis di halaman 8. Nah, kita nggak perlu ketik manual di sini nomor 9. Kita tinggal di bagian daftar isi ya. Ini kita pilih saja di sini, klik dimana terserah di bagian daftar isi. Masuk ke bagian reference. Terus di klik update tabel. Nah, di sini. Jadi tadi kan sudah ada perubahan untuk halaman untuk bab 7 ya. Kita klik saja update tabel. Terus di atas, nah, di atas itu kita pilih kalau misalkan kita mau ngupdate halamannya saja. Jadi halamannya berubah. Tapi kalau yang bawah itu misalkan ada judul yang berubah. Terserah sih sebenarnya. Kalau misalkan yang atas berarti cuma halaman saja yang berubah. Kalau yang bawah maka otomatis kalimat judul-judulnya juga akan mengikuti kalau misalkan ada perubahan. Pilih salah satu saja. Misalkan saya tadi cuma merubah posisi halaman saja, sehingga saya pilih yang pertama. Kalau sudah, klik OK. Nah, kita lihat di bagian 7 ini sudah masuk ke halaman ya. Jadi kita tidak perlu ngisi atau menulis secara manual. Oke, itu tadi cara membuat daftar isi. Nah sekarang ini untuk halamannya. Sekarang halamannya di sini, di halaman untuk daftar isi harusnya nggak perlu ikut ke halaman ya. Sehingga nanti pengertian ini bab pertama masuk ke halaman 1. Nah gimana caranya? Sekarang kita rubah untuk daftar isi, diklik di sini ya, di bagian halaman daftar isi, page layout, kita klik menu break, terus next page. Next page-nya ini maaf, tadi kita kliknya di halaman ini, di halaman bab 1. Kita masuk ke menu page layout, kita break, next page. Nah, di sini. Nah, ini kan mulai dari satu lagi. Nah, seperti itu. Terus yang ini nggak perlu, bisa delete saja. Nah, ini satu, ini satu. Nah, biasanya untuk daftar isi itu kita pakai nomornya bukan nomor biasa ya, tapi Romawi, angka Romawi. Nah, kita bisa masuk ke halaman insert ya, page number, terus format kita ganti menjadi angka Romawi seperti ini. Nah, ini pakai I, ini pakai 1. Nah terus untuk update halamannya, ini kan sudah berubah, pengertian itu harusnya di halaman 1 ya. Maka kita klik di bagian daftar isi, masuk ke reference, lalu update yang entire nggak apa-apa. Nah, maka otomatis akan menyesuaikan. Terus untuk spasinya saya rubah saja jadi mau. Nah seperti ini ya. Oke, selesai. Ini 1, maka di sini juga otomatis. Oke, itu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini.
Jika ada yang perlu pertanyaan, boleh tulis komentar. Terus jangan lupa di subscribe channel saya ini untuk mengikuti atau mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.